Kembali lagi di Generasi Mecin, masih bersama saya Patra Gumala dan lagi ngebahas keputusan dari pemerintah yang tidak memberangkatkan ibadah haji tahun ini dan menyisakan beberapa masalah ternyata ya untuk keputusan itu. Habis ini kita mau bahas lagi untuk lebih lengkapnya. Tapi hari ini saya sudah mulai mengikuti masa transisi nih yang dihimbau oleh Pemprov DKI ya. Untuk kembali beraktivitas, saya sudah mulai ngajakin teman-teman Generasi Mecin untuk syuting di luar studio. Kali ini dari Luminar Hotel Jakarta Kota di Jalan Mangga Besar Raya 73. Ini terletak di, tadi ya alamatnya, Jalan Mangga Besar Raya 73 Jakarta Barat yang punya healthy package. Jadi cuma dengan 450.000 net, Anda bisa menikmati fasilitas kamar deluxe yang nyaman, sarapan, makan siang, dan juga makan malam. Fasilitas housekeeping 2 kali dalam 1 minggu. Free parkir, free wifi, dan free laundry dengan minimal menginap 14 hari saja. Tuh kan, jadi bisa tuh kalau mau ganti suasana lah ya, 3 bulan di rumah, sekarang bisa di hotel gitu. Jadi Anda juga bisa bekerja tanpa bingung wifi, menu makanan, karena semua siap dikirim ke room Anda masing-masing. Tapi bila Anda ingin menikmati promo staycation bertajuk Pay Now Stay Later ya, jadi pay now stay later, jadi bayar sekarang, stay-nya nanti-nanti dalam waktu singkat. Bisa, nih ada room promo dengan harga 350.000, voucher bisa digunakan sampai 31 Agustus 2020 ya. Tapi untuk program ini vouchernya terbatas, jadi pastikan Anda tidak kehabisan. Untuk info lengkapnya bisa telepon ke nomor 021 2268 6888. Sekali lagi nih ya, 021 2268 6888. Itu dia. Nah, sudah bergabung juga dengan saya saat ini ada dari juru bicara Kementerian Agama, ada Pak Oman Fatur Rahman. Assalamualaikum Pak Oman. Pak Oman, sejauh ini setelah keputusan Kementerian Agama kemarin yang tidak memberangkatkan ibadah haji, dan tadi saya juga di segmen pertama sudah ngobrol-ngobrol dengan Ustadz Iqbal, ada beberapa poin yang tidak diakomodir lah dari asosiasi. Nah, tanggapan dari Pak Oman sendiri bagaimana Pak Oman? Terima kasih. Pertama tentu salam hormat saya untuk Kang Maman yang terhormat anggota Komisi 8 dan juga Ustadz Iqbal ya. Salam kenal saya baru ketemu. Saya kira sudah beberapa kali kita sampaikan mengenai keputusan pembatalan keberangkatan haji ini. Saya juga kemarin mendapatkan beberapa masukan dari Kang Maman dan saya catat betul di dalam catatan saya untuk menjadi penyempurnaan di dalam implementasi keputusan ini gitu ya. Saya kira itu yang paling penting mungkin. Nah, terkait dengan hal-hal yang tersisa termasuk dengan asosiasi khususnya haji khusus gitu ya. Itu sekarang ini di atas juga saya sebetulnya ditunggu rapat. Jadi sejak kemarin itu kita langsung kumpul mengidentifikasi dan mendiskusikan isu-isu yang harus disempurnakan. Karena ada implikasi-implikasi memang yang perlu penyempurnaan ya. Termasuk ya terkait dengan asosiasi itu tadi. Jadi kita terus dalami dan insya Allah dalam waktu yang mudah-mudahan cepat begitu ya bisa kita respon beberapa masalah itu. Saya kira itu yang pertama. Oke, dari Kang Maman sendiri, Kang Maman mau menanggapi masalah yang tadi Ustadz Iqbal ceritakan, Kang? Yang perlu dilakukan oleh Kementerian Agama dan kita semua adalah mensosialisasikan alasan yang rasional dan argumentatif kenapa penyelenggaraan haji tahun ini ditiadakan. Itu semata-mata karena keselamatan jiwa itu menjadi prioritas dalam tujuan kita beragama. Maqasid syariah kita mengatur bahwa hifdzul nafs menjadi urusan terpenting. Nyawa itu segalanya. Dan itu bukan hanya sekedar nyawa orangnya, tetapi juga nyawa orang lain. Sehingga sekali lagi secara substansional kita mendukung ditiadakannya penyelenggaraan haji, pengiriman jamaah haji Indonesia. Nah, sosialisasi ini pun harus dipahami supaya tidak muncul hoax. Karena kita tahu bahwa gara-gara ini muncul hoax. Misalnya di rejim inilah sholat Jumat dilarang, di rejim inilah zikir bersama dilarang, di rejim inilah ibadah haji dilarang. Nah, ini perlu dilawan bahwa alasan pemerintah untuk membatasi physical distancing termasuk juga penyelenggaraan ibadah di
di masjid, di rumah ibadah, dan juga haji, ini semata-mata menunjukkan substansi beragama kita harus betul-betul rasional dan sesuai dengan tuntunan Allah dan tuntunan Nabi Muhammad. Nah ini yang betul-betul kita sosialisasikan, termasuk juga mensosialisasikan tentang kemana uang jamaah itu. Nah kita mengkoreksi pernyataan-pernyataan di media seolah-olah uang jamaah tidak aman karena akan dipakai penguatan rupiah lah, akan dipakai penanganan COVID-19 dan sebagainya. Enggak. Kemarin Pak Oman sudah komitmen bahwa uang itu akan dikembalikan ke BPKH dan nilai manfaatnya yang biasanya dipakai untuk kemaslahatan umum itu akan dipakai untuk jamaah haji itu sendiri. Nah itu penting, kecuali masukan dari Ustadz Iqbal ini perlu didengar juga nih Pak Oman, bahwa teman-teman di PIHK membutuhkan juga komunikasi yang intensif. Bagaimana caranya agar mereka udah ngasih DP, agar mereka selisih kurs itu pun dihitung, sehingga tidak ada yang dirugikan dari penundaan ini. Itulah yang sebenarnya kemarin saya katakan kenapa harus ada raker dulu dengan DPR, supaya DPR juga bisa mendengar dan menyampaikan teman-teman PIHK ini, supaya tidak ada yang dirugikan lah, termasuk jamaah. Apalagi soal umroh kita meminta ada semacam asuransi yang betul-betul jamaah haji ada kepastian, jamaah umroh yang tidak bisa berangkat itu ada kepastian uangnya tidak hilang dan mereka bisa berangkat kalau nanti COVID-19 dianggap sudah selesai. Nah yang kedua di samping sosialisasi adalah komunikasi. Komunikasi dengan pemerintahan Arab Saudi ini menjadi sangat penting juga. Jadi jangan sampai Arab Saudi itu kan punya karakter. Itu kadang-kadang bikin peraturan itu bisa rubah-rubah dengan secepatnya gitu. Dan itu berbeda dengan Indonesia. Kalau Indonesia sistematis, rasional, ada jeda waktu. Arab Saudi itu kadang-kadang dia buka nih secara terbatas kemarin Masjidil Haram. Tetapi tiba-tiba dia lockdown justru di hari raya. Nah perubahan-perubahan seperti itu yang jangan sampai nanti tiba-tiba Arab Saudi membuka walaupun terbatas, jamaah menyalahkan pemerintah. Nah itu nggak boleh terjadi. Pemerintah mengambil sikap lewat kajian yang sangat intensif dilakukan oleh Pak Oman dan kawan-kawan bahwa keputusan ini harus diambil karena sudah tidak ada waktu. Dan keputusan ini diambil supaya ada juga kepastian jamaah untuk tidak menduga-duga dan lain sebagainya. Kalau kepastiannya tidak berangkat, seperti yang saya katakan bahwa ini bukan hanya hal ini pernah terjadi secara jurisprudensi waktu tahun 1946, nanti bisa dikuatkan Pak Oman misalnya. Jadi ini betul-betul untuk kemaslahatan, betul-betul untuk keselamatan, bukan hanya keselamatan jamaah, tapi keselamatan kemanusiaan menghadapi COVID-19 ini. Nah saya, Ustadz Iqbal, saya janji apa yang menjadi masukan dari PIHK akan kami bawa di raker setelah kami masuk beres reses, kami akan langsung memanggil Menteri Agama dan kita akan masukan-masukan ini sangat penting. Tidak boleh ada yang dirugikan, bukan hanya jamaah tetapi juga penyelenggara ibadah khusus seperti yang dikelola oleh Ustadz Iqbal dan kawan-kawan. Saya rasa Kementerian Agama sangat apresiasi terhadap upaya-upaya kita menyelamatkan siapapun dalam penyelenggaraan ibadah haji ini, karena ibadah haji ini menjadi semacam etalase bagaimana pemerintahan dijalankan, bagaimana sikap amanah, tidak korupsi, tidak juga menjuruskan orang lain dijalankan. Good governance akan sangat dilihat bagaimana cara kita menjalankan haji secara transparan dan aman. Iqbal, ada poin lagi yang perlu Pak Oman ketahui selain pengembalian dana PIHK tadi? Iya, salam kenal juga Pak Kiai Oman. Terima kasih banyak Pak Kiai Maman. Ini karena ini hal yang substansial. Bagaimana tadi disampaikan, yang terpenting ini adalah komunikasi dari lintas asosiasi dengan Kemenag ini agak tersendat. Bagaimana semua aspirasi kita mentah, padahal tanggal 28 pada Jumat jam 1:30 itu kita diundang rapat, tapi tidak ada satupun yang diakomodir oleh Kemenag yang dituangkan dalam KMA. Nah, gitu. Jadi, tapi dampaknya sampai saat ini banyak sekali. Saya selaku Sekjen Aspurindo, Pak Kiai Oman memperkenalkan. Jadi kawan-kawan ini sangat mengeluh kepada kita dari awal. Umroh di stop, kita berharap ke haji. Nah sekarang dengan adanya ke KMA haji ini,
seolah-olah ini membuat hancur lah kawan-kawan ini, karena kita masih berharap ya, terutama jadi ke KMA ini menutup semua opsi haji. Nah, jadi padahal masih ada celah itu haji mujamalah, karena haji mujamalah itu antara Kerajaan Saudi Arabia langsung direct kepada swasta diberikan visanya. Gitu. Berharap masih bisa, tapi kan KMA sudah jelas dikatakan tidak boleh ada haji mujamalah. Nah, padahal kita mengakomodir justru inilah haji mujamalah ini justru menyelamatkan nilai daftar antrian yang mana sekarang sudah sampai 40 tahun. Dengan adanya haji mujamalah ini itu bisa terurai daftar antrian untuk haji. Nah, yang terpenting juga ini yang sangat resah sekali terkait DP. Kalau dihitung, kita bisa hitung, katakan ada 350 PIHK, satu PIHK sudah DP 1M, berarti ada 350M yang uang sudah keluar ke maskapai, ke hotel, ke catering, karena sesuai ketentuan Kementerian Agama, layanan yang maksimal kepada jemaah, namanya juga haji khusus, harus maksimal, hotelnya harus bintang 5, harus bintang 4, jaraknya maksimal 200 meter, tidak boleh 300 meter, ini kan jadi hotel-hotel yang dekat kan sangat sedikit jumlahnya. Sehingga kita sudah kontrak dari bulan Januari, bahkan ada yang 5 tahun sudah kontrak, sehingga sekarang ini bagaimana nasib DP para PIHK ini. Karena kita di saat seperti ini, ekonomi seperti ini, sangat uang di luar ini sangat merugikan sekali PIHK. Yang terpenting adalah pola komunikasi Pak Kiai, karena selama ini juga lintas asosiasi kayaknya di masa pandemi ini komunikasinya kurang terjalin dibanding haji-haji sebelumnya. Yang kemudian sebelumnya itu kan bulan Maret kita sudah sangat jelas mengajukan agar Kemenag tidak memberhentikan pelunasan tahap 1 ataupun tahap 2 ataupun tahap 3. Karena nilai KRUS saat itu, Pak Kiai Oman, masih sangat tinggi. Nilai KRUS saat itu ada 16.800, bahkan 17.000 kita tahu semua. Sekarang nilai KRUS sudah 14.200. Ada selisih 2.600. Kasihan jemaah yang sudah melunasi, ada sekitar kurang lebih 15.000 jemaah haji khusus yang sudah melunasi, dia bayar ketika KRUS sangat tinggi, sekarang dia mau ambil uangnya, dia terima dengan sangat sedikit. Kalau saya hitung itu ada selisih sekitar dari 16.800 KRUS waktu itu, sekarang KRUS 14.200 ada 2.600. 2.600 kali $4.000 ada 10.400. 10.400 dikalikan 15.000 jemaah ada 150 miliar. Ini yang kita sesalkan kepada Kemenag. Kenapa tidak mendengar asosiasi yang sudah memberikan, sudah berteriak, tolong ini kasihan jemaah. Di saat haji belum pasti, kita harus dilunasi haji khusus. Tahap 1 malah Kemenag memperpanjang, sehingga apa yang terjadi sekarang terjadi. Ada dari itu. Oke, tanggapannya Pak Oman, setelah ini Pak Oman, karena kita harus break dulu sebentar untuk pemirsa Generasi Mecin, jangan kemana-mana, setelah ini Pak Oman mungkin akan ada tanggapannya mewakili Kementerian Agama, tetap di Generasi Mecin.